The year is 1975. The world is reeling from its first oil shock and the resultant financial crisis, forcing the leaders of 6 leading industrial countries to meet in Rambouillet, France. But it started as a group of 6 with Japan, France, US, UK, West Germany and Italy in the elite group. In 1976, Canada joined the group, which henceforth became known as the G7. Well, it didn't end there. In 1997, Russia joined in, and the group became known as the Group of 8. But the love for Moscow had a short life. In 2014, Vladimir Putin enraged the Western powers by annexing Crimea. The response was swift. The original members of G7 chucked out Russia, suspending its membership indefinitely. The leaders of G7 meet annually in an informal setting to discuss the most critical issues. A few moments later. Halo, selamat datang dalam tugas video kami yang akan membahas topik yang menarik dan relevan. Hari ini kita akan menjelajahi dunia hubungan internasional melalui lensa mazhab Inggris dan menganalisis respon G7 terhadap konflik Rusia-Ukraina. Nah, dalam video ini kami akan membahas konsep dasar mazhab Inggris, peran G7 dalam penanganan konflik ini, serta implikasi pentingnya dalam konteks hubungan internasional. Sebelum kita mulai video ini, kayaknya bagusnya kalau kita kenalan dulu ya. Oke, mulai dari aku sendiri, Vanesha Amelia dengan NIM 17, kemudian ada teman-teman aku yaitu Alif dengan NIM 33, Iza dengan NIM 15, Dharma dengan NIM 71, dan Gading dengan NIM 73, dan yang terakhir ada Atta dengan NIM 19. Oke, mari kita simak video ini dan jangan lupa untuk berlangganan dan like video ini agar Anda tidak ketinggalan informasi penting tentang topik ini. Ayo kita mulai, check it out! Nah, sebelum kita lanjut bahas bagaimana G7 itu menangani isu-isu yang ada di dunia, kita kenalan dulu nih sama salah satu perspektif HI, yaitu mazhab Inggris itu sendiri. Mazhab Inggris itu sendiri adalah salah satu perspektif hubungan internasional yang berakar dari pemikiran beberapa akademis Inggris seperti Hadley Bull, Martin Witt, Barry Buzan, dan juga Tim Dunn, yang dimana mereka ini mencoba mengkritik pengembangan terhadap perspektif ala Amerika yang selama ini berkembang dalam studi HI. Nah, mazhab Inggris ini juga melihat hubungan internasional secara keseluruhan dan holistik, yang di dalam mazhab Inggris ini dibangun dalam 3 kunci utama, yaitu sistem internasional, masyarakat internasional, dan masyarakat dunia. Nah, pada fase pertama ini yaitu sistem internasional. Sistem internasional ini terjadi saat 2 negara atau lebih melakukan kontak satu sama lain. Nah, mazhab Inggris ini melihat pada level ini terjadi tuh anarki gitu. Hal ini diambil dari perspektif realisme mengenai anarki adalah yang terjadi di dalam politik internasional. Lalu yang kedua, ada masyarakat internasional yang terjadi di mana negara ini mengikat satu sama lain dan menggunakan aturan-aturan dan melakukan kerjasama dalam suatu institusi. Dari tujuan utama dari pembuatan institusi ini adalah pemeliharaan norma dan aturan yang mengambil perspektif liberalisme dari Hugo Gratian. Di level terakhir itu ada masyarakat dunia. Nah, dalam level ini, individu yang terikat solidaritas lintas batas dan membentuk sebuah komunitas di tingkat internasional. Pada level ini, percaya bahwa adanya universality di dalam diri manusia. Nah, teman-teman, G7 itu adalah kelompok negara-negara besar dan kaya yang didirikan pada tahun 1975 yang anggotanya itu terdiri dari negara-negara besar seperti Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. Nah, fungsinya apa sih? G7 sendiri ini berfungsi sebagai forum diskusi untuk negara-negara maju dalam menangani isu-isu global, terutama dalam konteks masalah ekonomi. Nah, sejak pembentukannya pada awal tahun 1970-an, kelompok ini tuh telah membahas berbagai isu termasuk krisis keuangan, sistem moneter, dan krisis besar di seluruh dunia. Nah, apa sih keterkaitan dengan konflik antara Rusia dan Ukraina? Nah, konflik antara Rusia dan Ukraina ini dimulai pada tahun 2014 ketika muncul revolusi yang menentang pengaruh Rusia di Ukraina. Nah, Rusia kemudian secara ilegal mencaplok Crimea dari Ukraina pada tahun yang sama. Nah, mencaplok di sini berarti Rusia ini melakukan Rusia ini melakukan ekspansi militer gitu ya. Jadi Rusia ini mengambil wilayah yang mana itu adalah wilayahnya Ukraina gitu pada tahun yang sama.
atau tahun 2014 tadi. Nah, hubungan antara Rusia dan Ukraina ini tuh semakin memanas dengan meningkatnya keterlibatan beberapa negara Eropa Timur dengan NATO. Nah, isu serangan Rusia terhadap Ukraina ini mencuat pada November tahun 2021 nih, dan pada Februari tahun 2022 gitu. Rusia secara resmi kemudian meluncurkan serangan militer terhadap Ukraina. Nah, ketegangan antara kedua negara ini masih berlanjut hingga kita bisa rasakan saat ini gitu dampaknya. Oke guys, di sini aku bakalan bahas keterkaitan antara Mazhab Inggris, G7, dan konflik Rusia-Ukraina. Jadi, G7 ini kan sebagai wadah bagi 7 negara anggota, di mana G7 ini itu mencoba untuk menyelesaikan permasalahan atau kepentingan bersama terkait dengan tata kelola global, kemudian keamanan internasional, krisis ekonomi, bahkan sampai perubahan iklim. Oke, jadi G7 ini itu memberikan respon dan berperan juga terhadap penyelesaian konflik Rusia-Ukraina. Oke, jadi langkah-langkah apa sih yang diambil oleh G7 ini? Yang pertama yaitu G7 memberikan sanksi kepada Rusia. Nah, sanksi ini itu sebagai respon ketidaksetujuan G7 terhadap tindakan yang dinilai ini ilegal oleh G7 gitu. Yang kedua adalah G7 ini itu mempertahankan persatuan dan keseimbangan antara mendukung Ukraina untuk melawan perang Rusia atau mencegah Ukraina untuk melawan perang. Jadi kalau perang ini terus dilanjut, ditakutkan akan semakin banyak krisis-krisis yang akan terjadi. Oleh karena itu, G7 melakukan dukungan penuh untuk Ukraina dan menekankan kepada Rusia atas tindakan yang ilegal tersebut agar Rusia tidak melanjutkan tindakan tersebut. Dan yang ketiga adalah selain daripada memberikan bantuan berupa bantuan politik atau ekonomi, G7 ini memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu dengan cara memberikan pasokan makanan dan kemudian memberikan tenaga-tenaga medis. Oke, yang selanjutnya tadi kan udah langkah-langkah yang dilakukan G7 tuh, langkah-langkah dan respon dari G7 untuk konflik Rusia-Ukraina ini. Selanjutnya ada evaluasi apakah G7 ini sudah mencerminkan prinsip Mazhab Inggris. Oke, aku akan bahas dalam dua aspek. Yang pertama ada aspek aturan, yang kedua adalah melibatkan moralitas. Yang pertama adalah aspek aturan, di mana Mazhab Inggris ini itu menekankan pada aturan sebagai konsekuensi yang harus dijalankan atau yang harus dipatuhi oleh setiap negara. Kemudian G7 ini adalah perwujudan nilai-nilai dan aturan dari sebuah forum informal yang dimana dalam G7 ini tuh terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara yang terlibat dalam G7. Yang kedua adalah melibatkan moralitas. Oke, dalam penyelesaiannya untuk menstabilkan negara-negara yang terlibat dalam G7 ini itu melibatkan moralitas dalam penyelesaiannya. Sebagai contoh nih, G7 itu ikut berperan dalam menangani krisis global akibat perang Rusia-Ukraina. Jadi G7 ini itu menyuarakan kepeduliannya terhadap kemanusiaan, kemudian terhadap krisis ekonomi. Gitu deh. Oke, tindakan G7 terhadap konflik Rusia-Ukraina telah memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika konflik dan stabilitas di kawasan tersebut. Beberapa dampak yang dapat dicatat termasuk yang pertama ya, poin-poinnya ada nomor 1 itu sanksi ekonomi. Anggota G7 khususnya Amerika Serikat dan negara-negara di Uni Eropa telah memberlakukan sanksi ekonomi yang melibatkan pembatasan perdagangan dan penyaluran dana kepada Rusia sebagai respon terhadap intervensi terhadap Rusia di Ukraina. Sanksi ini telah berdampak pada ekonomi Rusia dan mendorong Rusia untuk berpartisipasi dalam perundingan internasional maksud saya. Lanjut yang kedua ada dukungan politik. G7 telah memberikan dukungan politik yang kuat kepada pemerintah Ukraina dalam upayanya ini mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya. Bentuk ini telah memberikan legitimasi internasional bagi Ukraina dan meningkatkan tekanan terhadap Rusia. Selanjutnya ada yang ketiga, mediasi dan diplomasi. G7 telah berperan dalam upaya mediasi dan diplomasi untuk mencari solusi damai. Bentuk ini termasuk peran dari Normandy, Format, dan Minsk proses yang melibatkan pemimpin G7 dan Rusia. Selanjutnya poin keempat ada dukungan kemanusiaan. Anggota G7 telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk yang terkena dampak konflik di
memitigasi dampak krisis kemanusiaan. Yang selanjutnya, yang kelima, ada pengaruh terhadap perundingan. Tindakan G7 telah mempengaruhi proses perundingan antara Ukraina dan Rusia untuk mendorong dialog yang lebih intensif dan mungkin membantu dalam pencarian solusi jangka panjang. Pada poin-poin tersebut kelima yang tadi saya sebutkan, ada pentingnya ya untuk dicatat bahwa konflik wilayah Rusia-Ukraina masih berlanjut dan penyelesaiannya itu bukan hanya tanggung jawab G7, tetapi juga melibatkan banyak kepentingan lain, pemangku kepentingan lain, termasuk Rusia dan Ukraina itu sendiri, dan ada organisasi keamanan dan kerjasama di Eropa seperti OSCE. Dampak-dampak tindakan G7 masih terus berkembang seiring berjalannya waktu ke waktu sesuai konflik Rusia-Ukraina tersebut. Nah, tadi kan udah ngebahas soal prinsip-prinsip dari mazhab Inggris. Sekarang aku mau ngebahas mengenai sejauh mana sih G7 ini tuh mematuhi prinsip-prinsip mazhab Inggris tersebut gitu. Nah, pertama, G7 itu udah secara inheren menggambarkan ide masyarakat negara karena anggota-anggotanya ini gitu kan berinteraksi di tingkat internasional dalam penanganan krisis ini. Nah, G7 ini tuh berkolaborasi secara intensif untuk mengambil tindakan bersama dalam menangani konflik ini. Mereka tuh juga telah menjatuhkan sanksi ekonomi dan memberikan dukungan politik terhadap Ukraina. Nah, hal ini tuh mencerminkan upaya untuk mengatur hubungan mereka dalam masyarakat negara. Nah, kemudian si G7 ini tuh udah mencerminkan pentingnya ide dalam penanganan krisis ini. Mereka tuh udah mengkritik tindakan Rusia gitu dan mempertahankan prinsip-prinsip seperti integritas teritorial dan hak penentuan nasib sendiri bagi Ukraina. Nah, ini tuh mencerminkan peran ide-ide dalam membentuk pendekatan mereka terhadap krisis ini. Kemudian anggota G7 terutama Amerika Serikat dan Britania Raya telah menggunakan sejarah, hukum internasional dan teori politik sebagai dasar argumen mereka dalam mengecam tindakan Rusia ini gitu. Mereka tuh telah mengacu pada prinsip-prinsip hukum internasional dan norma-norma yang berkaitan dengan konflik internasional. Nah, kemudian ada lagi nih, G7 tuh udah mempertimbangkan nilai-nilai dan standar perilaku dalam menangani krisis ini. Mereka tuh udah menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan menghindari pelanggaran terhadap hal-hal seperti ini gitu. Nah, hal ini tuh mencerminkan pendekatan normatif dalam tindakan mereka. Kemudian ada lagi nih, G7 tuh udah memahami peristiwa-peristiwa internasional secara objektif dan berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam mengevaluasi tindakan terkait krisis-krisis ini gitu. Nah, mereka tuh udah istilahnya tuh udah mengandalkan bukti-bukti dan informasi yang tersedia untuk merumuskan kebijakan dan tindakan mereka. Analisis ini dapat membawa implikasi yang penting bagi perumusan kebijakan internasional di masa depan. Analisis ini menggarisbawahi pentingnya mematuhi aturan dan norma yang telah ditetapkan dalam hubungan internasional, menekankan peran ide dan nilai, dan pentingnya mempertimbangkan dimensi moral dari tantangan global. Selain itu, hal ini juga menyoroti nilai kolaborasi di antara komunitas negara-negara dalam menangani isu-isu global yang kompleks dan perlunya bukti serta pengambilan keputusan di masa depan. Implikasi terhadap kebijakan internasional antara lain adalah menekankan pada aturan dan norma. Kepatuhan G7 terhadap aturan dan norma yang telah ditetapkan menggarisbawahi pentingnya prinsip-prinsip panduan dalam hubungan internasional. Kebijakan internasional di masa depan harus terus memprioritaskan kepatuhan terhadap hukum, norma, dan perjanjian internasional. Dengan menjunjung tinggi pendekatan berbasis aturan, negara-negara dapat mendorong prediktabilitas dan stabilitas di area internasional. Selanjutnya, peran gagasan dan nilai. Pengakuan G7 terhadap peran, ide, dan nilai dalam membentuk pendekatan mereka terhadap krisis Rusia-Ukraina menyoroti perlunya kebijakan di masa depan yang berakar pada nilai-nilai bersama seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum. Prinsip-prinsip ini harus memandu keterlibatan internasional dan pengambilan keputusan yang mencerminkan komitmen terhadap kebijakan luar negeri yang beretika. Lalu, multilateralisme kolaboratif. Upaya kolaboratif G7 dalam mengatasi krisis menekankan pentingnya multilateralisme dan kerjasama internasional. Kebijakan internasional di masa depan harus memprioritaskan solusi diplomatik dan mendorong tindakan kolektif. Keterlibatan dengan komunitas negara-negara akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan solidaritas bersama dalam mengatasi tantangan global. Selain itu, menyeimbangkan pendekatan normatif dan realis. Kemampuan G7 untuk menyeimbangkan prinsip-prinsip normatif dengan mempertimbangkan praktis menyoroti perlunya kebijakan internasional di masa depan untuk mencapai keseimbangan antara idealisme dan realisme. Meskipun menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma sangat penting,
para pembuat kebijakan juga harus mengakui kompleksitas politik real dan bekerjasama untuk mencapai solusi pragmatis yang dapat memberikan hasil yang nyata. Berikutnya, pengambilan keputusan berbasis bukti. Pendekatan analitis dan berbasis fakta dari G7 dapat menangani krisis menggarisbawahi pentingnya pengambilan keputusan berbasis bukti. Kebijakan nasional di masa depan harus bergantung pada analisis yang ketat dan wawasan berbasis data untuk merumuskan strategi yang efektif. Pendekatan berbasis bukti meningkatkan efektivitas kebijakan dan mendorong akuntabilitas. Selanjutnya, mempertimbangkan dampak global. Kepedulian G7 terhadap dampak global dari krisis Rusia-Ukraina menyoroti ketertarikan tantangan-tantangan global. Kebijakan internasional di masa depan harus mempertimbangkan potensi dampak limpahan dari konflik regional dan memprioritaskan stabilitas dan keamanan global. Oke guys, tadi kita telah menggali berbagai aspek analisis tindakan G7 dalam menangani krisis Rusia-Ukraina dan implikasinya pada kebijakan internasional di masa depan. Semoga diskusi ini memberikan pandangan yang berguna bagi para pengambil keputusan dalam upaya menjaga stabilitas, perdamaian, dan keadilan di dunia yang semakin kompleks. Terima kasih kepada narasumber dan para pendengar yang telah bergabung dalam wawancara ini. Semoga kita dapat berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih baik dan lebih aman. Terima kasih, kapan-kapan lagi.